Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masih berada di suasana awal-awal bulan puasa Ramadan, dan pasti kita masih dalam kondisi semangat-semangatnya di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya banyak sekali yang bersemangat di dalam mendirikan sholat tarawih, baik itu dengan cara yang kilat ataupun dengan cara yang tumakninah, cara yang baik, cara yang beradab. Tetapi ada salah satu video di mana saya kaget pertama nontonnya, dan ini terjadi memang di Indonesia. Ya, banyak orang-orang sholat tetapi memakai pakaian yang tidak beradab. Saya di sini akan menunjukkan beberapa video di mana di video itu ada jemaah yang menggunakan baju kaos hitam tetapi ada gambar yang di belakang, gambar yang sangat menohok, gambar yang itu bisa membuat orang di belakangnya hilang fokus atau hilang khusyuk, karena gambarnya seorang perempuan yang hanya berbikini. Sholat dengan memakai baju, gambar perempuan berbikini di punggungnya. Banyak sekali orang yang ingin berbuat baik sebenarnya, ingin orang itu mendirikan sholat menghadap kepada Allah, tapi bukan menggunakan baju-baju yang beradab. Jangankan orang memakai baju yang ada gambarnya, ada tulisan yang kecil, misalkan di punggung atau di celana, sehingga itu membuat jemaah yang di belakangnya hilang fokus. Ketika dia membaca lafaz-lafaz sholat, tiba-tiba dia melihat tulisan, melihat gambar. Dalam sepersekian detik dia hilang konsentrasi di dalam sholatnya, dan itu bisa jadi penyebab sholatnya itu kurang baik. Sholatnya manusia ini memang tidak ada yang sebaik Rasulullah, tetapi setidaknya kita harus belajar bagaimana Rasulullah sholat dan adabnya. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan sholat dengan baju-baju di belakang ada gambar, ya, gambar-gambar yang tidak syar'i, lalu dia berdiri paling depan. Apalagi sholat dengan menggunakan kaos oblong, itu kalau kita sudah melihat dari segi adab itu sudah kurang baik, kecuali ada uzur. Bukan tidak boleh menggunakan kaos, tetapi kita ketika melamar pekerjaan, kita sebagai manusia biasa melamar pekerjaan dengan baju yang rapi, dengan dandanan yang baik. Tetapi ketika menghadap Allah menggunakan kaos oblong dan banyak gambar-gambarnya, ada gambar perempuan di belakang, kan ini sudah melanggar etika, melanggar adab di dalam mendirikan sholat. Dan ini harus kita jadikan pembelajaran bahwa kita di dalam mendirikan sholat bukan dengan seenak jidat. Memang betul kita tidak bisa membuat semua orang tunduk patuh kepada syariat, tidak bisa membuat semua orang kembali kepada fitrah. Karena apa? Kita tidak punya hak di situ. Hak kita apa? Untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Selama kita masih hidup, hak untuk menyampaikan kebenaran dan kesabaran itu masih ada, ya, apabila kita sebagai seorang manusia ingin benar-benar menerapkan hukum Allah, hukum syariat. Kembali lagi kepada pembahasan. Jadi kembali lagi kepada pembahasan, bagaimana hukumnya apabila kita menggunakan kaos seperti ini di dalam mendirikan sholat? Tentunya tidak boleh. Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata bahwa apabila kain yang bergambar berada di hadapan orang yang sedang mendirikan sholat bisa melalaikannya, maka begitu pula baju yang bergambar itu dipakai di dalam mendirikan sholat. Bahkan baju itu bisa lebih lagi mendekatkan pada kelalaian. Ya, niat kita memakai baju itu sudah melalaikan diri kita, dan hal-hal yang melalaikan itu adalah haram. Hal-hal yang diharamkan adalah yang menjerumuskan kita pada kelalaian. Contohnya seperti bagian dari orang-orang ini. Dan yang jauh lebih lalai lagi adalah kita yang melihat teman kita memakai kaos yang tidak beradab seperti itu, dan kita diam tidak menasihatinya. Karena apa? Orang yang mendiamkan kesalahan atau mendiamkan orang-orang macam seperti ini, maka kita lebih parah daripada orang tersebut. Kita lebih parah. Jadi sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Karena di mana-mana kita akan selalu menjumpai orang-orang yang bertentangan. Karena itulah sunnatullah. Ketika orang berjalan di jalan yang benar, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang sebaliknya. Bagaimana bisa demikian? Karena satu, kita harus berkaca kepada Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya kurang baik gimana? Cara dakwanya kurang arif gimana? Kurang takwa bagaimana Rasulullah? Kurang tampan bagaimana Rasulullah? Tetapi dia selalu berjumpa dengan orang-orang yang berseberangan. Kenapa Rasulullah berjumpa dengan orang-orang yang berseberangan? Tidak lain tidak bukan, itu adalah sunnatullah, agar ketika melihat seperti itu, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana hukumnya, bagaimana kita harus mengatasinya. Jadi setelah seorang muslim paham dengan hal tersebut, maka dia akan menjalankan perintah Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, agar ditebarkan ajaran. Tetapi apabila semua orang benar, semua orang bertakwa, maka tidak akan ada ayat amal ma'ruf nahi mungkar, tidak akan ada perintah dari Allah
untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena apa? Semua orang bertakwa seperti malaikat. Ya, malaikat tidak pernah dia berbuat salah. Karena apa? Tidak memiliki hawa nafsu. Tapi kita sebagai manusia punya hawa nafsu. Itulah yang harus kita lawan. Karena hawa nafsu yang batil akan membawa kita pada perbuatan-perbuatan batil. Dan kita sebagai manusia yang berakal, berpikir, bertakwa, kita akan dipertemukan dengan hal-hal seperti ini. Bukan cuma dari orang di luar kita, tetapi terkadang dari diri kita sendiri. Jadi, di samping kita harus menasihati diri kita untuk berjalan dalam kebenaran kesabaran, kita juga harus saling menasihati kepada teman-teman kita untuk benar dan sabar. Begitu. Sudah sunnatullah itu. Baik, sudah jelas ya. Jadi hukum menggunakan gambar-gambar ketika kita sholat, dan itu bisa mempengaruhi orang yang bermakmum di belakang kita, ya, sholat di belakang kita, maka itu sudah melalaikan kita. Dan yang melalaikan kita itu adalah haram. Jadi jangan dilakukan. Intinya kita berbuat baik saja. Pakailah baju yang sopan, pakailah baju yang tidak melalaikan. Sehingga apa? Kita selalu berada di jalan yang benar. Karena selalu berdoa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di samping kita berdoa, kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Berdoa saja tanpa ikhtiar tidak akan ada gunanya. Saya Pras mengucapkan salam.